Weh teman-teman, tom tugas belum selesai kah? Yuk kah? Yuk. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu Angelioni, Grace, Persekila, Jubelian, Undi, Rickson, Alvaro, Natasha. Di sini materi yang kita bawa dalam hasil diskusi kami. Pendahuluan yang pertama, penjelasan singkat tentang apa itu hukum adat dan apa itu hak asasi manusia. Yang kedua, pentingnya topik ini dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia. Dan tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menguraikan ketegangan dan upaya harmonisasi antara norma adat dan HAM. Yang berikut, pengertian dan karakteristik hukum adat. Definisi hukum adat sifatnya yang tidak tertulis, fleksibel, dan berakar pada nilai budaya masyarakat lokal. Hak asasi manusia prinsip universal tertulis dalam deklarasi internasional, misalnya Duham Ijber bersifat individual melindungi hak dasar setiap manusia tanpa diskriminasi. Berikut adalah 3 ketegangan antara hukum adat dan HAM. 1. Diskriminasi gender. Beberapa praktik adat tidak memberikan hak yang setara kepada perempuan. 2. Hak atas kebebasan beragama. Benturan antara aturan adat dan hak memiliki kepercayaan. Sanksi adat yang bertentangan dengan prinsip HAM, misalnya hukum adat yang mengandung kekerasan fisik atau penghinaan hak anak dan perempuan, praktik pernikahan dini, patriarki, dan pembatasan peran sosial. Yang keempat, upaya harmonisasi dan solusi. Rekonstruksi hukum adat menyesuaikan nilai adat dengan semangat HAM. Peran negara, mediasi antara nilai lokal dan standar nasional global, misalnya melalui Mahkamah Konstitusi atau Perda. Dialog antar budaya, pemberdayaan masyarakat lokal untuk memahami HAM dari sudut pandang budaya mereka sendiri. Studi kasus, contoh kasus di Indonesia, misalnya sengketa tanah adat dan hak ekonomi praktik pernikahan adat di NTT, atau konflik atas lahan dengan masyarakat di Papua. Kesimpulan yang pertama, di mana ketegangan antara hukum adat dan HAM adalah nyata, tapi bukan tanpa adanya solusi. Kesimpulan yang kedua, di mana pentingnya pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis konteks sosial. Dan kesimpulan yang terakhir yang ketiga, di mana harmonisasi bukan berarti menghapus adat, tetapi merevitalisasi dengan semangat keadilan dan kesetaraan. Oke, tugas kami sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.